إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bi'itsu li utammima makarimal akhlaq. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur dan juga meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkannya dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Salam dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada jamaah sekalian untuk merenungkan sebagaimana ayat yang sudah khatib bacakan di depan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, merenungkan apa yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Dan juga ayat yang tadi sudah khatib bacakan, wa tazawwadu, berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Tentunya di dalam kegiatan sehari-hari, takwa ini bisa kita perinci menjadi iman dan juga amal soleh, di mana kita tahu bahwa iman itu adalah yang paling utama bagi kita, karena tanpa iman, tanpa tauhid, semua tidak ada artinya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad tentang berita siapa yang amalnya itu rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka merasa sudah berbuat amal kebaikan yang banyak tetapi itu sia-sia. Kenapa demikian? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum. Mereka itu ingkar, kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya bahwa kelak mereka akan bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka amalnya sia-sia. Begitu pula kalau kita telusur di dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan
kepada rasul-rasul sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna amalu. Barang siapa yang mensekutukanku, maka amalnya akan sia-sia. Jadi iman, marilah ini selalu kita pupuk. Namun demikian, kita tidak cukup mengatakan beriman. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa cukup mengatakan aku telah beriman kemudian aku tidak mengujinya? Iman yang sudah kita proklamasikan, sudah kita deklarasikan, itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian. Di mana ujian-ujian itu banyak sekali. Wa nabalukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menjadikan kejelekan dan kebaikan itu juga sebagai ujian. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Allah juga akan menguji khauf, ketakutan, wal ju', kelaparan. Nah, ini kaitannya dengan pangan. Ini juga untuk ujian bagi kita. Seandainya kita bisa menjawab, merespon ujian-ujian Allah sesuai dengan panduannya, maka itu menjadi amal soleh. Kalau kita merespon dengan salah, ini tentunya juga menjadi amal yang salah bagi kita semua. Nah, dalam kesempatan ini khotib ingin mengajak sedikit membahas mengenai amal soleh di bidang pangan, karena latar belakang khotib ini adalah juga dari Fakultas Pertanian. Kita tahu pemerintah kita saat ini sangat memprioritaskan program kemandirian pangan ini di dalam program pembangunannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, tentunya ketika kita mencoba untuk merenungkan, mengevaluasi tentang pangan ini, kita akan membaca firman Allah di surat Abasa, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Maka pada kesempatan ini marilah kita renungkan tentunya tentang kehalalannya yang pertama, karena Allah memang memerintahkan supaya kita mengkonsumsi pangan yang halalan thayyibah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau kita sudah mengkonsumsi makanan yang halal, tentunya apakah yang kita konsumsi itu secukupnya saja atau berlebihan? Karena Allah memerintahkan wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Kalau kita lihat fakta bahwa ketahanan pangan saat ini memang kondisinya ketimpangan pangan itu luar biasa. Kita yang anggota G20, tetapi Global Food Security Index kita, GFSI, itu kita nomor 65 dari 113 negara. Kalau mau imbang, mestinya kalau kita itu sudah nomor 20, ya pangannya nomor 20. Ternyata pangan kita nomor 65. Kalau kita lihat dari data di Global Hunger Index, indeks kelaparan global, peringkat Indonesia itu nomor 77 dari 125 negara. Nah, tentunya ini menggambarkan bahwa kondisi pangan di Indonesia ini memang masih memprihatinkan. Nah, ketika saat ini pemerintah kita ada program makan bergizi gratis, tentunya mari kita dukung. Apalagi dengan keterbatasan anggaran. Tentunya kita sebagai konsumen
Bagaimana supaya apa yang kita konsumsi memang tidak berlebihan, sebagaimana perintah Allah tadi. Apalagi mubadir, banyak food waste-nya. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Data yang diterbitkan oleh BPS menunjukkan bahwa kita mengalami 2 kasus yang terkait dengan pangan ini. Ada yang kekurangan pangan, ini datanya, itu namanya POU, Prevalence of Undernourism, atau prevalensi ketidakcukupan pangan. Data kita sekitar 9%. Kita tinggal mengalihkan, kalau dari 250 juta penduduk, maka jumlahnya sangat besar. Jadi dari ketidakcukupan pangan. Tetapi kita juga menghadapi masalah obesitas. Karena memang banyak juga yang mengkonsumsi lebih dari kebutuhannya. Food waste kita, sampah pangan kita, itu terbesar di ASEAN. Nah, tentunya dengan fakta-fakta ini kita perlu mengendalikan diri, jangan berlebihan, kurangi food waste. Dan sekarang masih ada peluang investasi untuk kita menyantuni fakir miskin yang memang dari data terkait dengan pangan itu masih yang prevalensinya tadi 8,5%. Apalagi di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Dan kalau kita renungkan tentunya program yang paling ideal itu adalah targeted subsidi. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah memerintahkan. Sebetulnya ada mustahik. Ada kelompok yang berhak untuk menerima itu. Jadi jangan general subsidi. Nah, barangkali kita ini juga berbagai profesi kita, ada yang di pemerintahan juga. Bagaimana general subsidi? Jadi subsidi makan gratis itu untuk semua orang, tapi bisa kita arahkan ke depan itu untuk yang berhak saja, yang miskin-miskin saja. Tentunya ini akan lebih tepat sasaran nantinya. Karena bagaimanapun di dalam Al-Quran Allah perintahkan supaya segala sesuatunya itu bukan general, tetapi target. Nah, ini sedikit sekelumit yang terkait dengan pangan, dan kita semua bisa menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki diri maupun juga melakukan perbaikan untuk saudara-saudara kita yang belum beruntung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua kami ingin mengajak jamaah sekalian untuk selalu merenungkan apa yang sudah kita perbuat, kita persiapan untuk hari esok. Dan bulan ini adalah bulan Sya'ban, di mana kalau di dalam tradisi kita, bulan Sya'ban itu adalah bulan ruah, bulan ruh, yang menunjukkan bahwa kita tidak
hanya terdiri dari komponen jasmani, tetapi kita juga terdiri atas komponen rohani. Marilah pada kesempatan ini, rohani kita, marilah kita bangun sehingga kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak akan menjadi orang-orang yang menyesal. Karena di banyak ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana penyesalan orang-orang yang kembali dipanggil ruhnya, artinya meninggal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-Munafikun, mereka berdoa, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, semoga engkau mengundur ajalku. Fa'asaddaqo wa aku minas sholihin, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh. Di dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang sudah dikubur itu juga berdoa, Rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu sholihan tardoh, supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sekali lagi khotib mengajak, marilah ruhani kita itu selalu kita berikan asupan sebagaimana jasmani kita, ruh kita membutuhkan siraman rohani, pencerahan-pencerahan yang berupa ayat-ayat Al-Quran maupun dari sumber hadis maupun dari para ulama, sehingga kita bisa kembali ke hadirat Allah dengan husnul khotimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul